Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Nur Safitri, NIM 230201181200015, kelas Teknologi Pangan A, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum uji hedonik. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang uji hedonik? Uji hedonik sendiri merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui mutu dan kesukaan konsumen yang meliputi warna, tekstur, aroma, dan rasa. Nah, siapa sih yang melakukan uji hedonik tersebut? Uji hedonik tersebut dilakukan oleh seorang panelis. Nah, panelis sendiri merupakan orang yang terlatih di bidangnya yang bertugas untuk menilai sifat sensori atau mutu suatu produk berdasarkan kesukaan secara objektif dari si panelis. Pada uji praktikum hedonik yang dilakukan kali ini, ada 5 varian sampel yang akan digunakan. Nah, yang pertama ada varian rasa manis, yaitu ada produk coklat dengan merek Silver Queen, KitKat, dan Dairy Milk. Yang kedua, ada varian rasa asin, yaitu ada produk keju merek Procis, Kraft, dan Mac. Yang ketiga, varian rasa pahit, yaitu ada produk kopi merek Kapal Api, Luwak, dan Nescafe. Nah, yang keempat ada varian rasa asam. Nah, produk yang digunakan yaitu vitamin rasa jeruk dengan merek Vitasimin, Sonse, dan VC. Yang kelima yaitu varian rasa gurih, yaitu ada produk snack merek Chiki Balls, Taro, dan Cheetos. Nah, dari banyaknya varian produk tersebut, nantinya produk tersebut akan diuji uji hedoniknya meliputi rasa, warna, aroma, tekstur, dan lain-lain. Setelah itu, panelis dapat menilai mana urutan produk yang paling disukai dari kelima varian produk tersebut. Nah, sekarang saya akan mencicipi yang pertama yaitu varian rasa manis, yaitu coklat yang pertama merek Silver Queen. Untuk varian rasa manis pada coklat merek Silver Queen ini warnanya coklat tua. Terus aroma coklatnya terasa kuat. Saat dimakan cepat meleleh di dalam mulut dan rasa coklatnya terasa, terus rasa manisnya terasa kuat banget dan aftertaste-nya agak terasa pahit. Nah, yang kedua yaitu ada coklat dengan rasa Dairy Milk. Nah, pada coklat merek Dairy Milk ini warna coklatnya kelihatan warna coklat tua. Terus aroma coklatnya terasa kuat, manisnya agak kurang manis sedikit, dan ketika dimakan coklatnya gampang meleleh di mulut, serta aftertaste-nya rada terasa pahit. Yang ketiga ada coklat dengan merek KitKat. Nah, untuk coklat dengan merek KitKat ini warnanya cenderung lebih muda dari yang merek Silver Queen dan Dairy Milk. Nah, aroma coklatnya strong sekali, terus saat dimakan di mulut melelehnya itu rada lambat, nggak secepat yang Silver Queen sama Dairy Milk. Terus rasa coklatnya terasa dan manisnya pas, terus aftertaste-nya manis, nggak pahit kayak yang di Dairy Milk sama yang di Silver Queen. Nah, untuk ketiga merek coklat tersebut dari uji sensori rasanya, rasa yang paling enak menurut saya yaitu yang pertama ada pada Silver Queen, KitKat, dan Dairy Milk. Nah, rasa coklat batang tersebut dipengaruhi karena adanya kadar formulasi yang digunakan dalam proses pembuatan coklat. Setelah itu, karena adanya sifat-sifat kimia dari bahan baku yang digunakan dalam pembuatan coklat, rasa manis pada coklat terjadi karena adanya penambahan gula untuk menutupi aftertaste dari coklat karena adanya kandungan katekin pada coklat. Uji sensori aroma coklat yang paling kuat secara berurutan yaitu ada pada merek KitKat, Silver Queen, dan Dairy Milk.
Nah, aroma coklat terbentuk karena adanya proses penyangraian pada biji coklat yang digunakan dalam penggunaan coklat. Setelah itu, pada proses penyangraian tersebut akan terbentuk senyawa cita rasa seperti asam amino, gula produksi, peptida yang akan bereaksi dan menghasilkan komponen yang mudah menguap dan yang menyebabkan adanya aroma khas pada coklat. Nah, komponen tersebut ada dalam golongan ether, alkohol, pirazin, pirol, thiazon, oksazol, asam ester, dan furan. Untuk warnanya sendiri urutan yang paling mencolok warna coklatnya yaitu ada pada merek Silver Queen, Dairy Milk, dan KitKat. Nah, warna coklat batang didapat karena adanya penambahan bubuk kakao yang berwarna coklat. Nah, selain itu, warna coklat juga terjadi karena adanya reaksi Maillard yang timbul karena bahan pangan yang dimasak menimbulkan reaksi gula produksi dan kelompok asam amino yang menghasilkan warna coklat. Untuk tingkat kelelahan di dalam mulut dari ketiga merek tersebut, urutannya yaitu ada pada Silver Queen, Dairy Milk, dan KitKat. Nah, kelelahan pada coklat ketika dimakan akan lumer di dalam mulut pada suhu tubuh. Nah, lemak kakao yang ada dalam coklat berada dalam bentuk V. Nah, dan memiliki titik leleh sekitar 34 derajat Celcius. Sehingga ketika coklat masuk ke dalam mulut, coklat akan mulai meleleh di dalam mulut. Dan sifat organoleptik coklat sangat bergantung pada karakteristik fase kontinu lemak kakao yang digunakan dalam proses pembuatan coklat. Untuk aftertaste ketika kita memakan coklat, urutan pada merek coklat yang dimakan tadi yaitu pada Silver Queen, Dairy Milk, dan KitKat. Nah, aftertaste coklat terasa pahit karena adanya komponen katekin, pirazin, dan theobromine yang tidak langsung dirasakan pada permukaan lidah yang bersifat stabil. Tetapi rasa pahit tersebut akan lebih cepat terasa dan menghilang di permukaan lidah. Nah, untuk menutupi aftertaste rasa pahit pada coklat tersebut, maka dalam proses pembuatan coklat ditambahkan susu dan gula untuk mengurangi rasa pahit pada coklat. Nah, selanjutnya yaitu pengujian untuk produk asin. Yang pertama ada keju merek Kraft. Nah, untuk keju merek Kraft ini rasanya tidak terlalu asin, terus teksturnya rada keras, dan warnanya putih sedikit kekuningan, dan aromanya menyengat khas keju. Selanjutnya ada keju merek Procis. Nah, untuk keju merek Procis ini rasanya rada-rada asin, terus aroma khas keju menyengat, terus warnanya putih kekuning-kuningan, teksturnya lebih padat. Nah, yang terakhir yaitu untuk rasa asinnya ada keju merek McD. Untuk keju merek McD ini rasanya asin, teksturnya sedikit lembek, terus ada aroma khas keju dan warnanya putih kekuningan. Nah, untuk rasa keju sendiri, keju mempunyai rasa umami. Nah, rasa umami tersebut dipengaruhi karena adanya asam glutamat pada susu. Selain itu, penambahan starter pada pembuatan keju akan memberikan flavor dan rasa yang khas pada keju yang dihasilkan. Nah, starter tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat sehingga akan memberikan rasa yang khas pada keju. Nah, munculnya rasa pada keju juga dipengaruhi karena adanya komponen volatil yang terbentuk setelah inokulasi starter
pada saat inokulasi mikroba. Nah, pada saat inokulasi mikroba tersebut akan terjadi perubahan biokimia seperti proteolisis, lipolisis, fermentasi laktosa, dan produksi komponen volatil yang akan mempengaruhi rasa khas pada keju. Nah, untuk urutan warna dari merek keju tadi, yang pertama ada MAC, yang kedua merek Procis, yang ketiga merek Kraft. Nah, warna pada keju dipengaruhi karena adanya penambahan bakteri asam laktat dan jenis susu yang digunakan. Nah, keju yang terbuat dari susu sapi tanpa warna akan menghasilkan keju berwarna putih kekuningan karena adanya pigmen karoten yang larut dalam lemak susu. Nah, selain bakteri asam laktat yang mempunyai kemampuan dalam penguraian lemak, protein, dan zat organik yang akan berpengaruh terhadap karakteristik kimia dan fisik keju yang akan dihasilkan, yaitu seperti warna pada keju yang berwarna putih kekuningan. Nah, untuk aroma dari urutan 3 merek keju tersebut, yang pertama itu ada merek Kraft, yang kedua merek Procis, yang terakhir merek MAC. Nah, untuk aroma sendiri, aroma khas pada keju terjadi karena adanya produksi asam laktat pada proses fermentasi. Nah, selain itu, Lactobacillus plantarum yang ditambahkan pada susu saat proses pengolahan keju akan menghasilkan asam laktat, terus asam asetat, asam butirat, dan propionat yang akan menimbulkan aroma khas pada keju. Nah, untuk tekstur, urutan pertamanya dari ketiga merek tersebut yaitu yang pertama ada pada merek Kraft, yang kedua merek Procis, dan yang ketiga pada merek MAC. Nah, tekstur keju akan menjadi lembut karena adanya lemak susu yang merata pada matriks kasein susu. Nah, sedangkan pada keju yang rendah lemak cenderung akan memiliki tekstur yang lebih keras. Nah, keju akan menjadi lembut karena adanya lemak susu yang merata pada matriks susu. Sedangkan pada keju yang rendah lemak cenderung akan memiliki tekstur yang lebih keras. Nah, tekstur pada keju juga dipengaruhi oleh level pemberian enzim rennet dan bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat tersebut akan membantu proses pembentukan curd yang akan menentukan tekstur dari keju, yaitu lembek atau keras. Nah, untuk rasa pahitnya sendiri ada 3 merek kopi yang digunakan, yaitu yang pertama merek Luwak, yang kedua merek Kapal Api, dan yang ketiga merek Nescafe. Nah, untuk merek Kapal Api sendiri setelah dilakukan penyeduhan, kopi berwarna coklat ketuaan, terus aroma kopinya strong, dan ketika dilarutkan dalam air, substratnya bubuk kopi tersebut kurang bisa larut dalam air dan masih terdapat endapan yang berwarna coklat kehitaman. Terus aftertaste-nya rasanya pahit. Nah, setelah itu untuk kopi merek Luwak warnanya berwarna coklat kurang pekat, terus aroma kopinya cukup kuat, terus bubuk kopinya ketika diseduh kurang bisa larut dalam air dan terdapat endapan berwarna coklat kehitaman. Nah, terus untuk kopi merek Nescafe sendiri warnanya ketika diseduh warnanya lebih ke hitam pekat, terus aroma kopi juga kurang tercium, terus kopinya mudah larut dalam air dan tidak menghasilkan endapan ketika dilakukan penyeduhan. Terus rasanya pahit. Untuk urutan warna pada 3 produk kopi tersebut, yang pertama yaitu ada Nescafe, yang kedua Luwak, dan yang ketiga Kapal Api. Nah, warna pada seduhan kopi tersebut berbeda-beda karena adanya perubahan biji kopi pada saat penyengeraian. Nah,
Pada saat proses penyangraian terjadi, proses penyangraian tersebut terjadi browning non-enzimatis dan reaksi pirolitis yang akan menyebabkan perubahan warna pada kopi, yaitu terjadi perubahan biji kopi dari yang awalnya berwarna kuning kehijauan menjadi coklat terang sampai menjadi hitam. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rasa pada kopi. Berdasarkan urutan dari ketiga merek tersebut, yang menempati urutan pertama yaitu Nescafe, yang kedua Luwak, dan yang ketiga Kapal Api. Nah, rasa kopi yang pahit 10% tersebut, kadar 10% rasa pahitnya itu berasal dari kafein yang dihasilkan selama proses penyangraian. Nah, selain itu, proses penyangraian kopi akan menghasilkan senyawa asam sitrat, asam malat, dan asam klorogenat yang menimbulkan rasa asam pada kopi. Nah, bubuk kopi tersebut, bubuk kopi sendiri diperoleh dari hasil fermentasi basah, yaitu fermentasi yang dilakukan dengan cara merendam biji kopi di dalam air sehingga dapat menyebabkan tingkat keasaman pada kopi bubuk. Nah, adanya komponen non-volatil pada kopi sehingga menyebabkan kopi memiliki rasa asam pahit. Nah, semakin tinggi tanaman kopi ditanam, maka biji kopi tersebut nantinya akan menghasilkan senyawa-senyawa pembentuk rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan tanaman yang ditanam kurang tinggi. Untuk urutan aroma pada ketiga merek kopi tersebut, yang menempati urutan pertama yaitu ada kopi dengan merek Kapal Api, yang kedua merek Luwak, dan yang tiga merek Nescafe. Nah, aroma yang khas pada kopi diperoleh karena adanya senyawa pembentuk yang dihasilkan dari golongan asam amino seperti leusin, isoleusin, valine, alanin, glisin, dan asam aspartat. Nah, aroma kopi dapat meningkat disebabkan karena adanya enzim proteolitik pada enzim papain, sehingga menyebabkan asam amino pada biji kopi menjadi terhidrolisis. Nah, asam amino yang meningkat tersebut pada biji kopi akan membuat peningkatan aroma pada bubuk kopi setelah dilakukan proses pengolahan. Kemudian ada kelarutan pada kopi. Nah, pada ketiga merek tersebut, untuk kelarutan dari kopi ketika dilakukan penyeduhan, urutannya yang pertama yaitu ada pada kopi merek Nescafe, yang kedua ada kopi merek Luwak, dan yang ketiga ada kopi pada merek Kapal Api. Kelarutan pada kopi pada saat penyeduhan dipengaruhi oleh suhu penyeduhan ketika akan menyeduh kopi. Nah, kelarutan pada kopi juga dipengaruhi oleh bubuk ekstraksi dari kopi. Nah, peningkatan suhu penyeduhan pada saat pembuatan kopi akan meningkatkan laju dana total ekstraksi. Nah, tetapi jika suhu penyeduhan yang dilakukan terlalu tinggi, maka akan menghasilkan seduhan kopi dengan rasa yang lebih pahit. Nah, suhu yang sesuai yang digunakan untuk penyeduhan kopi yaitu sekitar 92 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu pengujian rasa asam. Nah, pengujian rasa asam sendiri dilakukan dengan menggunakan tiga macam merek produk dari vitamin tablet. Yang pertama yaitu ada merek Vitasimin, yang kedua ada merek Sonse, yang ketiga ada merek Vice. Nah, untuk merek Vice sendiri ketika ditelan rasanya itu tidak terlalu asam, terus aroma jeruknya kurang terasa dan teksturnya gampang untuk dikunyah. Nah, sedangkan untuk yang pada merek Sonse, ini ketika tablet vitamin C-nya di dalam mulut rasanya cukup asam, terus bau rasa jeruknya cukup terasa dan teksturnya keras tapi cukup gampang untuk dikunyah.
Selanjutnya, untuk merek Vitamin sendiri, ketika di dalam mulut rasanya asam, terus teksturnya keras tapi masih gampang untuk dikunyah dan aroma jeruknya terasa. Sedangkan untuk urutan rasa pada ketiga merek tablet vitamin tersebut, yang pertama yaitu ada pada merek Vitamin, kemudian Sonsei, dan yang terakhir merek Vise. Nah, rasa asam pada tablet vitamin C yang saya cicipi tadi terjadi karena adanya penambahan asam sitrat dan juga bubuk jeruk yang digunakan saat pembuatan tablet vitamin. Nah, saat dimakan juga akan terasa rasa segar dari rasa jeruk tersebut karena adanya pelepasan senyawa asam basa dalam jumlah yang seimbang. Untuk warnanya sendiri, dari ketiga merek tersebut, warna yang paling saya sukai dari ketiga merek tersebut yaitu yang pertama Vice, yang kedua Vitamin, dan yang ketiga Sonsei. Nah, warna kuning pada vitamin C tablet tersebut terjadi karena adanya penambahan bubuk jeruk yang akan memberikan warna kuning pada produk vitamin C tersebut. Nah, selain itu, warna kuning juga terjadi karena adanya penambahan pewarna sintetis yang memiliki stabilitas warna yang lebih baik, dan warna pada pewarna sintetis tersebut warnanya tetap cerah uh, dan tetap cerah tersebut meskipun mengalami proses pengolahan. Nah, yang kelima yaitu dengan sampel rasa gurih. Nah, yang pertama ada sampel dengan merek Cikibal. Nah, kemudian yang kedua ada merek Citos. Nah, untuk merek Citos sendiri ini menurut saya rasa MSG-nya di bawah dari yang Cikibols tadi. Kalau yang Cikibols tadi lebih menyengat aroma MSG-nya. Sedangkan kalau ini tidak terlalu menyengat karena tertutupi oleh rasa dari perisa rasa jagungnya. Ya, yang ketiga ada produk dengan merek Taro. Nah, untuk merek Taro sendiri ini rasanya hampir mirip seperti Cikibols. MSG-nya begitu terasa banget dan bau MSG-nya juga terasa. Tapi untuk Taro masih di bawahnya Cikibols, dan sedangkan Taro dengan Citos masih bau MSG-nya lebih menyengat pada Taro. Untuk urutan dari ketiga merek produk tersebut, rasanya dari MSG yang paling mencolok yaitu yang pertama dengan merek Cikibols, yang kedua merek Taro, dan yang ketiga merek Citos. Nah, rasa gurih pada snack tersebut karena adanya penambahan bahan MSG dalam bentuk garam dari asam glutamat yang berfungsi untuk membuat makanan menjadi lebih gurih. Nah, zat rasa gurih yang dihasilkan dari MSG dinamakan dengan sebutan rasa umami. Nah, umami tersebut yang menumbuhkan rasa gurih pada MSG. Nah, asam glutamat merupakan asam amino alami yang terdapat dalam berbagai bahan makanan seperti tomat, jamur, rumput laut, dan kecap. Nah, asam glutamat tersebut juga terdapat dalam kandungan MSG. Nah, untuk urutan rasa dari ketiga merek produk tersebut, rasa dari gurih dan bau menyengat dari MSG-nya yang paling menyengat urutan pertama yaitu ada pada merek Cikibols, yang kedua ada pada merek Taro, dan yang ketiga ada merek Citos. Nah, rasa gurih pada produk snack tersebut terjadi karena adanya penambahan MSG yang berbentuk garam dari hasil asam glutamat yang berfungsi untuk membuat makanan menjadi gurih. Nah, asam glutamat sendiri merupakan asam amino alami yang terdapat dalam berbagai bahan makanan seperti pada tomat,
jamur, rumput laut, dan kecap. Nah, zat rasa gurih yang dihasilkan dari MSG tadi biasanya disebut juga dengan sebutan umami. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji kesukaan atau uji hedonik didesain untuk memilih suatu produk secara langsung. Nah, uji hedonik diaplikasikan untuk membandingkan produk dengan produk pesaing yang lain. Nah, dalam uji hedonik ini, panelis harus memilih satu pilihan di antara yang lain. Dalam praktikum ini digunakan 5 sampel dengan rasa yang berbeda, yaitu asam, manis, pahit, gurih, dan asin. Nah, parameter yang diuji meliputi tekstur, rasa, warna, dan aroma. Untuk uji hedonik pada sampel rasa manis, dengan parameter yang telah ditentukan, yang paling disukai panelis yaitu pada coklat dengan merek Silver Queen. Nah, pada sampel rasa asin, yang paling disukai panelis dengan parameter yang telah dilakukan yaitu ada pada keju dengan merek Kraft. Nah, untuk rasa pahit, yang paling disukai panelis dengan parameter yang telah dilakukan yaitu ada pada kopi dengan merek Nescafe. Sedangkan untuk rasa gurih, paling disukai panelis yaitu ada pada vitamin C dengan merek Vitasimin. Nah, untuk rasa gurih paling disukai panelis yaitu ada dengan snack dengan merek Cheetos. Uji hedonik melibatkan oleh seorang panelis. Nah, antara panelis satu dengan panelis yang lainnya hasilnya tidak bisa sama persis. Sekian dari video praktikum tentang uji hedonik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.